Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, di video kali ini kita patut bersyukur ya, mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ternyata sekarang sudah banyak habib-habib imigran Yaman yang dengan lantang mengakui bahwa ya, kami ini adalah pendatang. Ya, kami ini adalah imigran Yaman yang numpang hidup di Indonesia. Mereka-mereka itu sudah mengakui itu, bahwa mereka itu memang numpang hidup di bumi Indonesia. Untuk itu, sebetulnya pribumi sendiri sebetulnya nggak ada masalah. Terserah, mau tinggal di Indonesia, monggo silakan. Tapi dengan syarat, hargailah penduduk pribumi atau penduduk setempat. Jangan arogan, jangan sombong, apalagi menghina-hina. Jangan. Silakan saja, wong ini juga buminya Allah kok. Ayo kita duduki bersama-sama, ayo kita tinggali bersama-sama. Yang penting ya Anda tahu diri. Sebagai tamu yang Anda tadi sudah mengaku bahwa ya kami adalah pendatang yang numpang hidup di Indonesia, berarti sudah mengakui bahwa Anda adalah tamu. Berbuatlah lebih baik daripada tuan rumahnya. Masa tamu lebih arogan dari tuan rumah? Kan nggak benar, ya kan? Untuk itu, belajarlah, pelajari lingkungan yang ada di Indonesia ini. Oh, orangnya sopan-sopan ya. Oh, orangnya kok santun-santun ya. Oh, orangnya kok ramah-ramah ya. Oh, orangnya juga agamanya Islam ya. Terbanyak di Indonesia agama Islam ya. Nah, kalian harus menyelesaikan diri. Jangan arogan, jangan sok ingin dimuliakan, ingin dihormati. Kamplang sisan ini. Itu bagus kalau kalian udah mengakui bahwa ya, saya ini adalah tamu pendatang yang numpang hidup di Indonesia. Itu udah bagus. Nah, sekarang tinggal dipoles lagi. Jadilah tamu yang baik, ya, jangan arogan. Oke lah, untuk itu ayo kita simak bersama video berikut ini. Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para habaib. Bertamu ke Indonesia, numpang hidup di Indonesia, berguru ke ulama-ulama Indonesia, akhirnya mengklaim tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Habib. Indonesia barokah karena ada orang Yaman yang disebut dengan Habib. Mohon maaf Pak, Habib itu sebutan orang Yaman yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Ya, itu adalah orang Yaman. Kalau dzurriyyah Rasul bukan dari Yaman, itu bukan Habib. Seperti Mekah, Irak, Iran, itu adalah Sayyid. Hari ini tentang harlah. Bagaimana harlah NU itu adanya kebangsaan, membela keagamaan antara satu sama lainnya. Ada hablum minallah wa hablum minan nas. Kita Islam, maaf tadi Habib Syahir bilang kami habaib. Benar Habib Syahir Habib, betul. Benar. Tapi ingat, kita habaib warga negara Indonesia, keturunan Yaman, Hadramut, jangan bikin galau di NKRI. Mau marah Habib yang lain terserah. Emang kenyataan kita nah habaib warga negara Indonesia numpang di Indonesia. Kenyataan. Kenyataan kita WNI keturunan, kenyataan. Kemudian yang menambah keyakinan saya bahwa Alawi bukan keturunan Nabi yaitu sikap Ustadz Muhammad Rizik Syihab.
yang secara lantang di depan rambut Rasulullah SAW mengatakan, ayo barang siapa yang ngaku keturunan Nabi, tes DNA. Nanti akan ketahuan yang asli yang mana, yang palsu nanti DNA Nabi kemana, dia kemana. Bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basmah wirasiyah fi nafi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirasiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh. Haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah wirasiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabita secara syariat nggak boleh, secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi, wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang, larang. Wa fardul 'uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi forum fikih dunia. Ini diantara yang hadir di forum ini siapa? Diantara yang hadir di forum ini ada Syekh Wahbah Zuhaili, Wahbah Mustafa Zuhaili, Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Muhammad Taqi Uthmani, mufti besar Pakistan. Kemudian diantara yang hadir ada Syekh Abdul Karim Zaidan. Ulama-ulama besar dan masih banyak lagi ulama-ulama yang hadir yang ikut memutuskan keputusan forum fikih dunia seputar tes DNA. Maka saya harap jangan diacak-acak lagi. Ini urusan syariat. Jangan dimain-mainin. Ya, ini urusan syariat. Jangan dimain-mainkan. Kita akan tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya habaib ini bukan cucu Nabi. Dari sisi ilmu sejarah, dari sisi ilmu nasab. Kemudian dia bukan cucu Nabi, dilihat dari hasil tes DNA yang sudah ada. 180 orang sudah tes DNA. Dan tes DNA-nya menunjukkan haplogrup mereka itu G. Sedangkan keturunan Nabi menurut para ahli harus mempunyai ciri kode genetik haplogrup J1. Sesuai dengan para keturunan Nabi yang sudah tes DNA di seluruh dunia Islam. Dari mulai Saudi, Al-Abdali, Al-Auni, Al-Jamajizah, kemudian di Yordan, Al-Hashimi, di Maroko, di Yaman itu. Di Yaman itu ada yang bukan Ba'lawi, namanya Az-Zaidi, Ar-Rassi, At-Toba-Toba, Al-Jailani. Semuanya kebanyakan terkonfirmasi dari hasil tes DNA mereka bahwa mereka benar keturunan Nabi. Karena kode genetiknya haplogrup J1 yang menunjukkan dia orang Arab, keturunan Ibrahim. Sedangkan orang-orang Ba'lawi ini, Al-Atas bin Syihab bin Semit bin Yahya As-Segab, Maula Dawila, Maula Khelah, ini haplogrupnya G. G ini baru bertemu dengan Nabi Muhammad 40.000 tahun. Di atas tuh, baru satu kakinya 40.000 tahun ke atas. Nah, sedangkan orang Yahudi keturunan Nabi Yakub, ini sekarang di Kohanin itu keturunan dari Nabi Harun yang menjadi pendeta-pendeta yang menjaga silsilah sampai Nabi Harun. Itu sudah terverifikasi dan terkonfirmasi hasil dari haplogrup mereka J1 juga. J1 itu bertemu di Nabi Ibrahim, yaitu 4.500 tahun dari sekarang. Karena Nabi Ibrahim hidup 4.500 tahun dari sekarang. Itu antara orang-orang Kohanim dengan orang-orang keturunan Nabi Muhammad dari Saudi Arabia itu bertemu di satu kakek 4.500 tahun. Berarti klop. Sama-sama ngaku turunan Ibrahim, sama-sama ngaku sebagai orang Arab,
bertemu 4.500 tahun yang lalu. Ketika disandingkan dengan Ba'lawi ini, dengan bin Shihab, bin Smith, hasil tes DNA-nya disandingkan, ini Kohanim, ini keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia. Seret ketemunya 40.000 tahun yang lalu. Menandakan ini bukan siapa-siapa. Kalau dengan orang-orang yang Yahudi keturunan asli Israel ini ketemu 4.500 tahun. Betul secara sejarah karena Nabi Ibrahim itu 4.500 tahun yang lalu. Kemudian punya anak namanya Ismail, menurunkan orang Arab. Punya anak namanya Ishak, menurunkan orang Israel. Ba'lawi ini adanya belah sini. Ketemunya di sana, satu kakeknya dengan orang-orang Jawa, dengan orang-orang Arab yang keturunan Nabi itu 40.000 tahun yang lalu. Kalau orang Jawa yang haplogrupnya O, itu ketemu Nabi Muhammadnya itu masih tidak terlalu jauh. Jadi kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad orang Jawa daripada Ba'lawi ini.